Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji KIN PPG, perkenalkan nama saya Ismail, mahasiswa dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 10K MAN 1 Cianjur dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya Pak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalian sehat semuanya. Sakit kok? Ada yang sakit? Tidak. Sakit apa? Sakit perut ya? Patah. Kenapa? Tidak tahu Pak. Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam hati berdoa. Mulai. Selesai. Teman-teman semuanya, sebelum dimulai Bapak akan absen terlebih dahulu. Arkan, Darat, Deva, Sakit. Fadli, Fahad, Koji, Ilham, Imelda, Inayah, Raivan, Alina, Sakit. Alhamdulillah di absen saudara. Kalian semuanya sebelum dimulai coba periksa dulu pakaian kalian, rapikan. Sudah rapi, mari kita mulai ya. Sebelumnya pembelajaran hari ini bertemakan tentang Nabi gitu ya. Ya, sebelum kita ke tema, alangkah baiknya kalian bersihkan dulu hatinya, bersihkan, ikhlaskan hatinya, niatkan hati kalian untuk belajar. Jangan sampai hati kalian ada di sini, namun perasaan dunia kalian ada di luar. Rohnya harus siap di sini nih, semangat, gitu ya. Oke, supaya apa? Supaya kalian mendapatkan ilmu yang berkah, supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang utama itu adalah bersihkan dulu hati kaliannya. Mau apa kalian datang ke sini? Apakah hanya datang saja, duduk saja di meja, atau kalian hanya ingin main-main saja? Itu tergantung dalam niat kalian. Maka dari itu, bersihkanlah hati kalian supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah. Nah, mengenai tema hari ini, kalian pasti tahu tentang jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Apa saja coba? Nabi Adam, ada yang hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal wajib toh yang 25 itu. Nah, dari 25 ini kita akan belajar keteladanan dari Nabi Lut alaihi salam. Ini gitu ya. Nabi Lut alaihi salam. Kalau kalian terus tujuannya apa sih kita belajar tentang keteladanan Nabi Lut? Ya, teman-teman semua di sini ada 5 tujuan. Yang pertama itu adalah menelaah dalil nakli dasar kisah Nabi Lut. Terus yang kedua, kalian harus bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Gimana keteladanan sikap Nabi Lut
menghadapi kaum sodom tersebut, gitu ya. Maka sabar bagaimana, ya. Terus yang ketiga, menguraikan pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam seperti apa nilai-nilai moral yang ada dalam kisah tersebut. Ya, terus yang keempat, merinci ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah itu apa? Baru dengar? Ibrah itu adalah manfaat bagi si pembaca, manfaat bagi kita semuanya yang meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam. Ingat itu. Dan yang terakhir tujuannya adalah mendiskusikan hasil analisis keteladanan dan contoh implementasi keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke intinya, pokok permasalahan. Kalian harus tahu dalil. Banyak dalil di Al-Quran yang menceritakan kisah-kisah Nabi Lut alaihissalam. Ada 27 dalil. Ya, di antaranya adalah ini surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 75. Yang keras. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Yang mau bacakan artinya? Ayo. Ya. Dian Pak. Ya sudah. Artinya kepada Lut kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan kami menyelamatkan dari azab yang telah menimpa penduduk negeri Sodom yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Oke, terima kasih. Ya, pernahkah kalian mendengar perempuan menikah dengan perempuan? Pernah kalian melihat laki-laki jatuh cinta pada laki-laki? Apakah itu sebuah permasalahan? Dan ingat, perhatian, jangan sampai kalian salah paham. Ini adalah awal permasalahan yang akan kita analisis. Ya, kenapa Allah sangat membenci kaum Sodom? Apa yang terjadi? Apa yang telah dilakukan kaum Sodom? Dan apa yang Allah berikan kepada kaum Sodom tersebut? Ajab. Gitu ya. Biasanya kalau ajab artinya adalah Allah sangat tidak Suka. Marah. bentuk beberapa kelompok dulu, ya. Sekarang ini kok udah aja satu orang 4. Maksudnya satu kelompok 4. Ada lembaga kerja yang harus kalian isi secara berkelompok. Perhatikan supaya kalian bisa menjawab dan lain sebagainya. Kalau perhatikan, ada 4 soal. Nanti kalian di sini semuanya kerja sama. Kang Agung tolong bagikan. Aku bagikan Bung Satu tadi. kelompok 1. Bung ke kamu. Anda Bung. Silek bagikan. Bagian cerita yang terlihat di buku catatan masing-masing. Mereka terus berobrol seolah-olah yang menyatakan dulu. Wahana aku sekalian tidak mengharapkan kepada mata saja kemuliaan. Jadi, kalau kembali minta kepada kami. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu, ya, secara berkelompok, lalu diisi lembar kerja
dalam waktu 15 menit. Baik, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai judul tema hari ini yang bertemakan kaum Nabilut. Terhadap kaumnya tanggung jawab atas perintah Allah dan hukum melaksanakan. Mendiskusikan kaum Nabi Lut melakukan penyimpangan dengan melakukan hubungan dan menikahi sesama jenis. Mereka juga selalu merampok. Yang kedua akan menunjukkan yang kedua pertanyaannya ketika implementasi keberadaan Nabi Lut dalam Satu permasalahan besar yang kaum Nabi Lut akan dibacakan oleh Ria sebagai peringatan bagi umat-umat setelahnya bagaimana dia terus berdampak meskipun menghadapi menolak basement. Kami dari kelompok 5 akan melakukan perampokan, mencuri dan berbunyi. Nabi Lut menyampaikan bahwa benar-benar oleh Japti. Permasalahan besar yang dilakukan kaum Nabi Lut. Surat kejujuran hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun bulan. Ujian peduli. Cara memahami ilmu agama dan bertakwa. Dan huruf dalam tingkah lakunya yang senang melakukan. Ya, jawab. Ya, tepuk tangan kita semuanya. Alhamdulillah sudah mempresentasikan. Kita akan langsung aja ke intinya dari tema ini. Apa sih yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ibratnya apa? Manfaat buat kita, gitu kan? Di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom itu yang disebut dengan homoseksual, pria atau wanita menyuka sesama jenis disebut manusia, gitu. Ya, itu sangat dilarang karena bukan fitrahnya kan? Fitrahnya itu adalah laki-laki suka sama perempuan suka laki-laki, itu fitrahnya. Namun kaum Sodom merusak fitrah. Yang kedua adalah perilaku lesbian dan gay kaum Lut itu disebut mungkar. Ya. Terus yang ketiga, perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim. Kita pernah belajar sifat apa? Akhlak dan zalim itu apa? Menyimpan perkara. Terus perilaku kaum Lut itu dinilai mufsid. Apa itu mufsid? Coba dibaca itu. Adalah perilaku kaum Nabi Lut itu dari hak asasi manusia. Dan ketika Nabi Lut alaihissalam kaumnya diajak oleh Allah, ada 6. Yang pertama, turunnya hujan batu. Yang kedua, membutakan mata mereka. Yang ketiga, membalikan tanah yang dari atas ke bawah jadi ke
ke atas. Terus Allah menurunkan hujan sangat dahsyat dan hebat. Kelima, Allah menurunkan suara keras sangat yang menggelegar. Dan yang keenam, ajar dari Allah itulah menurunkan angin yang sangat kencang yang membawa bebatuan kayak tornado. Jadi kesimpulan ya, hari ini kita belajar jangan sampai kita mengikuti kaum nabi. Tadi sudah dibahas oleh teman-teman semuanya ya, apa saja pergaulan yang harus kita lakukan. Hindari pergaulan yang namanya pergaulan bebas. Kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah, gitu kan ya. Jangan sampai kita mencontoh kaum Sodom menantang Allah gitu. Dan kita ambil nih sabarnya Nabi Lut, walaupun istrinya membangkang, Nabi Lut tetap sabar. Kegigihan Nabi Lut alaihissalam, pantang menyerahnya Nabi Lut alaihissalam, walaupun tidak ada yang mau mengikuti, beliau tetap teguh pendirian menyebarkan agama yang dibawakan oleh Nabi Lut alaihissalam, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Alhamdulillah. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikan kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanallah.